Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita kembali berjumpa untuk belajar, untuk paham agama, untuk tafaqquh fiddin. Untuk saling menasihati dalam kebenaran dan untuk melihat kembali kondisi kita di tahun 2025 yang lalu. Allah berfirman, "Wallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura." Dan Allah jadikan malam dan siang berganti-gantian, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi pekan, tahun demi. Untuk siapa? Liman arada, bagi mereka yang ingin ayyadzakara, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur atau bersyukur. Sehingga dengan adanya pergantian siang dan malam ini, kita semua mengerti ternyata nikmatnya bertambah, satu bertambah lagi, bertambah lagi. Begitu melihat yang lain sudah mati, kita masih hidup, bertambah lagi apa? Ingat dengan Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pergantian siang dan malam, pergantian hari demi hari, pekan demi pekan, tahun demi tahun, itu adalah Allah berikan sebagai hikmah bagi mereka yang ingin berzikir kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah kalian sekarang ini dalam keadaan nikmat. Ada MPG, libur sepekan, tahu saya. Akhir tahun dilihat, apakah antum bersyukur atau enggak bersyukur. Dikasih waktu sama Allah sepekan. Nah, kalau antum bersyukur, Allah tambah nanti. Masuk tahun anggaran 2026. Padahal banyak yang belum mendapatkan MPG. Dan ada yang merasa MPG tidak ada ngaruhnya. Ada yang merasa MPG itu makanan beracun gratis. Ada ya? Ada. Itu semua cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala kita semua, untuk melihat mana yang bersyukur, mana yang tidak bersyukur. Maka bersyukurlah untuk semua sangat baik. Juga ada di sana nikmat lainnya yang antum dapatkan. Hujan di sini, masya Allah, sebentar berhenti. Hujan yang lainnya enggak berhenti. Sudah bersih-bersih rumah, baru nikmat sebentar, banjir lagi, kotor lagi. Nah, sehingga setiap orang diuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mesti yang diuji itu lebih buruk dari yang enggak diuji.
Maka syukurlah yang paling baik kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa yang kita dapatkan ini. Ini baru yang kita ingat, yang kita lihat, belum yang tidak terlihat. Contohnya apa? Udara yang kita buat nafas ini. Ya, menyedot apa? Oksigen tersedot. Apa buangnya? CO2, hembuskan CO2. Makannya ayam, tahu, ya, tempe, sampai tenggorokan masuk ke dalam apa namanya? Tahu, bukan tempe. Jadi makanan yang diambil saripatinya oleh tubuh, kemudian dibuang di mana? Ke usus besar, kemudian dikeluarkan oleh Allah dalam bentuk kotoran, membersihkan tubuh kita dari kotoran yang ada. Sehingga kadang-kadang dibuat untuk apa? Untuk lab. Orang yang sakit kotoran diambil untuk apa? Dicek, ya, apa sih kandungan bakteri yang ada dalam tubuhnya orang tersebut. Belum lagi usus yang cukup panjang, ya, ada usus apa? Kecil, usus 12 jari, ada usus apa? Usus buntu, ya, ada usus besar. Maka dapatkan bahwa nikmat Allah sangat luar biasa pada kita semua. Kita hanya diminta untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah antum semuanya bangunkan yang tidur sebelum saya bangunkan. Jadi kalau saya bangunkan, berdiri nanti. Ta'awun sama kawan antum, ya enggak? Yang tidur dibangunkan sebelum saya ketahui. Sebab saya enggak pakai kacamata ini. Enggak pakai apa? Kacamata. Tertinggal kacamatanya. Sehingga otomatis nampak bagaimana nikmat yang luar biasa ini kita dapatkan, dan itu gratis. Dan Allah hanya minta kita apa? Beribadah kepadanya, dan Allah balas dengan balasan lebih besar lagi. Maka Allah turunkan syariat Islam ini. Allah turunkan apa? Syariat Islam ini untuk apa? Untuk membuat kita lebih mampu meraih rahmat Allah yang lebih besar lagi, yaitu rahmatnya untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan contoh iblis yang ujub, lalu sombong. Habis sombong apa? Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kufur malah menjadikan maksud sebagai sarana ia untuk menggoda manusia. Maka jadikanlah syaitan adu, fattakhidhu aduan. Jadikan iblis sebagai apa? Musuh kita. Kita baca buku kita, bab wudu, bab al-wudu dengan didhammahkan wawunya, yaitu kegiatan aktivitas berwudu. Kalau dia digunakan fathah wa'nya wadu dengan fathatul waw, maka dia air yang digunakan itu berwudu.
Bab tentang wudu. Qala muallif rahimahullah taala tajibu fihi tasmiyatu wa tasqutu sahwan wa in dzakaraha fi athnaihi ibtada'a. Wudu ini khafifah berarti daripada wadha'ah wa nadhafah wal husni, an-nadhafah wal husnu, yaitu beribadah kepada Allah dengan apa? Jangan mengusap atau membasuh tangan berkumur-kumur sampai apa? Mencuci kaki. Dan wudu ini menjadi khasais umat ini. Dan wudu ini ada pada umat terdahulu. Umat apa? Terdahulu. Bukan hanya pada umat ini, tetapi umat ini akan dipanggil oleh Allah karena wudunya. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang sahih dalam Sahihaini tentang hijrahnya Ibrahim dan Sarah. Hajar Ibrahimu bisarata. Ibrahim hijrah bersama dengan Sarah istrinya. Fadakhala biha qaryatan fiha malikun minal muluk atau jabbarun minal jababirah. Beliau pun masuk ke sebuah tempat, sebuah negeri yang ada padanya raja atau jabbar, diktator. Faqila dakhala Ibrahim bi imra'atin hiya min ahsin nas. Ibrahim itu datang membawa istrinya yang termasuk perempuan paling cantik. Fa arsala ilaihi. Maka sang raja ini pun mengutus orang untuk memanggil Ibrahim. Ayya Ibrahim, man hadhihi alladhi ma'ak? Ibrahim, siapakah perempuan yang bersama kamu ini? Qala ukhti, saudaraku, ya saudara seiman. Karena waktu itu yang beriman cuma 3 orang, Ibrahim, Sarah dengan Nabi Lut alaihi salam. Yang lainnya apa? Kafir semua. Ukhti, thumma raja ilaiha faqala tukadzibi hadithi fa inni akhbartuhum annaki ukhti. Kemudian Ibrahim pun menemui Sarah. Wahai Sarah, jangan kamu selisihi ucapan tadi, karena aku sampai kepada dia bahwasanya kamu adalah saudaraku. Wallahi inna 'alal ardi mu'minun ghairi wa ghairuk. Sungguh-sungguh tidak ada di muka bumi ini yang mukmin kecuali aku dan engkau. Fa arsala biha ilaihi faqamat tawadda'u wa tusalli. Artinya apa? Tawadda', berwudu. Dekat juga bisa Zuraid, seorang Bani Israel. Yuqalu Zuraid yusalli faja'at ummuhu fada'athu fa aba yujibaha faqala ujibuha usalli. Ya. Ini kisah Zuraid di mana dia sedang sholat panggil ibunya. Dia bingung mau batal sholat atau diam aja. Karena diam. Dan ibunya marah-marah dan apa? Dan berdoa, Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal muslimat. Mumisat. Ya Allah, jangan matikan dia sampai dia melihat wajah-wajah para pezina.
Ini kisah apa? Kisah Juraid. Ya. Dan Juraid bin Khanfulah sholat di mana? Di biaranya, ada biaranya, tempat khusus. Faqalat imra'atun al-aftinanna Jurayjan, saya pasti akan memfitnah Juraid. Ya. Fata'aradat lahu fakallamatu fa'aba. Tadakah dia jerayu Juraid, enggak mau juga. Kokoh ya. Dirayu perempuan enggak mau. Menjajak saja enggak mau. Fa'aba. Fatat ra'iyan. Lalu ia menemui seorang penggembala. Fa'amkanatu min nafsihi. Dia serahkan dirinya untuk digauli oleh penggembala tersebut. Lalu lahir anaknya, hamil. Lahir anak. Kata dia, huwa min Juraid, ini anaknya Juraid. Fa'atahu, maka masyarakat bawa dia ke Juraid. Wa kassaru sawmi'atahu, itu tempat ibadahnya dihancurkan sama masyarakat. Fa'angzaluhu wa sabbuhu, mereka tangkap dan mereka caci maki Juraid. Fatawadda, Juraid pun berwudu, fa shalla dan salat, thumma ata al-ghulam. Salat datangnya anak kecil itu. Faqala man abuka ya ghulam, anak bayi. Ya. Man abuka ya ghulam? Qala ar-ra'i. Artinya Juraid wudu lalu salat. Namun umat ini ya punya kekhususan adanya ghurral muhajjalin, ghurah wa tahjil. Kata Abu Hurairah, Nabi bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min athar wudu. Umatku ini dipanggil dengan ghurran muhajjalin, ada ghurnya, wajahnya Pak bersinar ya, dan tahjil di tangan dan di kakinya warna cahaya dari bekas wudu. Enggak ada keterangan Khanfulah tentang wudunya umat-umat terdahulu. Tapi mestinya berbeda, enggak sama umat Islam. Nah, Islam punya apa? Punya wajah dan telapak dan tangan dan kaki yang jadi tempat wudunya dia. Maka itu akan bersinar sehingga Nabi tahu umatnya dari bekas apa? Wudu tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa tajibu fihi tasmiyah, diwajibkan baca bismillah. Ini masyhur dalam madhab Hanabilah. Bismillah itu wajib dalam wudu. Nabi mengatakan la wudu liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi mereka yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Yang kedua mengatakan jihad ini adalah mustahab. Ini qaul jumhur ulama. Bismillah apa hukumnya? Sunnah menurut jumhurul ulama. Sebab tidak disebutkan dalam ayat 6 surat Al-Maidah. Yang sahih ya, wajib apa sunnah? Ulama dan sunnah. Khilaf ulama tentang hadis tadi. La wudu liman lam yadhkur ismallahi alaihi, itu adalah hadis yang sahih atau tidak sahih. Yang tidak mensahihkan mengatakan hadis yang lemah, sehingga apa? Sehingga yang rajih yang sunnah saja. Wa in dzakaraha fi asna'ihi ibtada, kalau dia ingatnya di tengah-tengah maka dia mulai dari awal lagi, kata mazhab Hanabilah yang mewajibkan bismillah ini.
Wa furuduhu sittatun, yang wajibnya ada 6. Yang pertama ghusl wajah, mencuci wajah. Wa minhul madmadatu wal istinsyaq, di antara adalah kumur-kumur dan istinsyaq, menghirup hidung, air hidung dikeluarkan kembali, namanya istinsyaq. Yang kedua adalah ghusl yadaini ma'al mirfaqain, mencuci kedua tangan dengan kedua sikunya. Ini masuk dalam cucian. Yang ketiga adalah hawamasur ra'si kullihi, mengusap kepala seluruhnya, bukan hanya depannya saja. Minhul adhan, minhu al-udhunan, dan termasuk kepala adalah kedua telinga. Kemudian ghuslu ar-rijlaini ma'al ka'bain, yang kelima at-tartib, urut. Yang keenam mualah. Mualah ini adalah tidak menunda atau tidak memisahkan antara bagian yang pertama dengan yang kedua waktu yang cukup lama. Itu mualah, harus bersambung. Nah, kalau sampai terpisah dengan waktu yang lama, maka mengulang dari awal lagi. Itu wajibnya ya wudu. Yang pertama adalah madmadah wal istinsyaq. Ya. Dia itu termasuk wajah, sehingga harus dipakai dengan wajah. Yang kedua mencuci kedua tangan sampai sikunya. Yang ketiga mengusap kepala di antara dua telinga. Yang keempat adalah mencuci kaki sampai mata kaki. Yang kelima adalah tertib. Yang keenam adalah al-muwalah. Ini 6 furudu al-wudu, 6 kewajiban apa? Wudu. Syaratnya ada 8. Nusurutuhu thamaniyah. Syarat ada 8. Pertama, inqita'u ma yujibuhu, artinya selesai dari kencing, dari buang kotoran yang sejenisnya. Yang kedua adalah niat. Yang ketiga adalah Islam. Yang keempat adalah akal, berakal. Wa tamyiz, yang kelima tamyiz. Yang keenam al-ma'ut tahuru al-mubah, air yang suci dan mubah. Wa izalatu ma yamna'u usulahu, dan menghilangkan yang menahan dari sampainya air ke anggota tubuh. Dan yang ke-8 adalah istinja atau istismar atau
Tijmar yang insya Allah akan bahas pada perjumpaan pekan depan insyaallah taala. Yang untuk saja kita akan bahas di perjumpaan pekan depan insyaallah taala. Demikianlah pada siang ini yang jelas ikhwatifillah para anak sekalian, antum selesai ujian sekarang mulai belajar kembali, maka banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar antum diberi keberkahan dalam hidup antum. Ya, demikian dulu. Wabillahi taufiq wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.